Baik, selamat siang untuk kita semua. Kami kelompok 2 etnomedicine dan fitoterapi lahan kering kepulauan dengan tema fitoterapi tradisional Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi common cold dengan kearifan lokal. Baik, ini adalah anggota kelompok 2, Adela Pelita Hati dengan NIM 014, Florencia Nibria dengan NIM 029, Muria Lesil dengan NIM 031, Maria Iba dengan NIM 039, Virgiandu Ufi dengan NIM 045, dan Agriani Pala dengan NIM 049. Jadi common cold atau demam dengan gejala demam, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan ini merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang sering terjadi dan mudah menular, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, di wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, keterbatasan akses layanan kesehatan ini mendorong masyarakat memanfaatkan pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal. Tanaman seperti jahe, bawang merah, dan juga daun mint telah lama digunakan karena mengandung senyawa aktif yang bersifat anti-inflamasi, antibakteri, serta dapat membantu melegakan pernafasan. Oleh karena itu, fitoterapi berbasis tanaman lokal ini berpotensi sebagai terapi komplementer yang efektif, mudah diakses, dan berkelanjutan dalam mengatasi common cold. Next. Baik, untuk yang bagian pertama kita akan membahas mengenai identitas tanaman. Nah, tanaman pertama itu ada jahe dengan nama lokal biasanya untuk daerah Kupang itu disebut dengan layae dan juga nama latinnya itu Zingiber officinale. Nah, bagian yang digunakan itu merupakan rimpang dan juga jahe ini termasuk dalam famili Zingiberaceae. Nah, untuk jahe sendiri dia itu berasal dari benua Asia dan diperkirakan pertama kali dibudidayakan di India, kemudian penyebarannya itu ke Cina melalui perdagangan. Nah, untuk jahe sendiri zona tumbuhnya itu di ketinggian 300 sampai 900 mdpl dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dan juga curah hujannya itu 2.500 sampai 4.000 mm per tahun dan cahayanya itu 70 sampai 100%. Dan untuk tanahnya sendiri itu memerlukan tanah yang lempung berpasir dengan drainase baik serta pH antara 6,8 sampai 7,4. Nah, untuk di NTT sendiri biasanya jahe itu tumbuh di dataran tinggi lahan kering dan untuk kualitas yang baik itu biasanya dia tumbuhnya itu di Flores. Nah, untuk budidayanya, benihnya itu harus disiapkan dengan benih yang sehat, dengan umur rimpangnya itu kurang lebih dari 10 bulan, dengan ciri-cirinya itu kulit licin, keras, dan juga mengkilap, dan terdapat 2 sampai 3 mata tunas, dengan bobot untuk jahe yang besar itu 25 sampai 60 gram, dan untuk jahe yang kecil itu 20 sampai 40 gram. Nah, sebelum ditanam itu, benih perlu disemaikan sampai bertunas kurang lebih 2 sampai 3 minggu, dengan tinggi tunasnya itu mencapai 1 hingga 2 cm pada media jerami atau alang-alang di tempat yang teduh, dan kelembapannya itu dijaga dengan penyiraman secukupnya. Kemudian setelah tumbuh tunas, kemudian akan diseleksi dan dipotong. Nah, untuk penanamannya itu dia ditanam dengan kedalaman tanah 5 sampai 7 cm dengan tunas menghadap ke atas dan untuk jarak tanamnya sendiri untuk jahe yang besar itu 60 sampai 80 kali 40 cm dan untuk jahe yang kecil atau jahe merah itu 60 kali 40 cm. Nah, untuk pemanenan biasanya jika digunakan untuk konsumsi itu kisaran 6 sampai 10 bulan dan jika untuk benih itu biasanya lebih lama yakni 10 sampai 12 bulan. Nah, untuk pasca panennya itu jahe dibersihkan dari kotoran, kemudian disortasi berdasarkan ukuran dan juga dicuci. Dan untuk pembuatan simplisianya itu bisa dilakukan perajangan dengan ketebalan 3 sampai 5 mm. Nah, untuk pengeringan dan penyimpanannya, pengeringan bisa menggunakan matahari oven atau dryer dengan suhu 40 sampai 60 derajat Celcius dan penyimpanannya itu bisa suhu ruang maupun ruangan ber-AC maksimalnya itu kurang lebih 1 tahun. Nah, untuk morfologinya itu akar jahe itu dia merupakan rimpang bercabang dan batangnya itu semu dengan tinggi 30 cm sampai 1 meter. Nah, dengan daunnya itu sempit, kemudian tangkai daunnya berambut, bentuk lidah daunnya itu memanjang, tidak berambut, kemudian warna daunnya itu hijau muda hingga hijau tua. Untuk bunganya sendiri itu dia akan muncul dari permukaan tanah, kemudian mahkotanya itu berbentuk tabung, helaiannya sempit, bentuknya tajam dan warnanya kuning kehijauan. Kemudian bibir bunganya itu berwarna ungu gelap dengan adanya bintik berwarna putih kekuningan dan juga kepala sarung berwarna ungu dan mempunyai tangkai putih dua. Nah, untuk tanaman selanjutnya itu bawang merah dengan nama lokalnya itu dari suku Sabu disebut dengan Lysmea. Untuk nama latinnya itu Allium cepa. Dan dia ini termasuk dalam famili Liliaceae dan bagian yang digunakan itu umbi lapis. Nah, bawang merah ini dia berasal dari Pakistan, Iran, dan juga Syria dengan zona tumbuhnya itu pada ketinggian 0 sampai 1000 mdpl dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapannya itu 50 sampai 70% dan intensitas cahaya minimal 70%. Cocoknya itu di daerah kering. Dan untuk habitatnya di NTT itu dia cocok ditanam di NTT karena NTT itu kan intensitas mataharinya tinggi. Untuk lokasi spesifiknya itu ada di TTS, TTU, dan juga Sabu. Kemudian untuk penyiapan benih itu digunakan umbi dengan kualitas baik, yaitu mengkilap, tidak rusak, dan beratnya itu kurang lebih 3 sampai 4 gram. Dan sebelum ditanam itu direndam dulu dengan hormon organik kurang lebih 10 menit sehari sebelum ditanam.
Kemudian untuk penanamannya itu kondisi tanahnya itu tanah lempung berpasir dengan tekstur gembur, memiliki pH 5,8 sampai 7, kemudian drainasenya baik dan juga aerasinya baik. Nah, untuk pemanenannya itu, waktu panennya itu 55 sampai 60 hari, ditandai dengan daun mulai menguning, umbi terlihat di permukaan tanah, kemudian warnanya merah tua atau merah keunguan mengkilap, dan pangkal batangnya itu sudah mengecil atau mengeras. Dan pasca panennya itu ada dua metode, ada metode konvensional, biasanya dilakukan penjemuran langsung di kebun, kemudian ada metode in-store dryer. Dengan metode in-store dryer ini dia bisa mengurangi kerusakan dari 25 sampai 16% dan penyimpanannya itu lebih baik hingga 8 minggu. Untuk morfologinya itu akarnya itu pada kedalaman 15 sampai 20 cm, kemudian batangnya itu berupa batang sejati, kemudian bagian atasnya itu membentuk batang semu dari pelepah daun, daunnya itu berbentuk silindris, berongga dan juga panjang dan berujung runcing dengan warna daun hijau muda hingga hijau tua. Bunganya itu tersusun dalam bentuk payung di ujung tangkai, kemudian setiap bunga itu memiliki 5 sampai helai daun bunga putih. Untuk buah dan bijinya itu buahnya berbentuk bulat dengan 2 sampai 3 biji, bijinya itu berwarna putih saat muda dan menjadi hitam saat matang. Untuk umbinya itu ada berbagai macam bentuk mulai dari bulat hingga pipi, tersusun atas lapisan seperti cincin. Nah, tanaman selanjutnya itu ada peppermint dengan nama lokalnya itu daun mint. Nama ilmiahnya merupakan Mentha piperita, termasuk dalam famili Lamiaceae. Dan asalnya ini dia merupakan tanaman hibrida alami berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Untuk zona tumbuhnya itu di ketinggian 900 sampai 1500 mdpl dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Untuk zona tumbuhnya ini dia membutuhkan lingkungan yang sejuk dan paparan sinar matahari yang cukup. Nah, untuk di NTT sendiri dia itu biasanya tumbuh di dataran tinggi yang lebih sejuk seperti di Kabupaten TTS dan TTU. Nah, untuk benihnya itu biasanya diperbanyak secara vegetatif maupun stek, dan biasanya yang digunakan itu adalah stek pucuk dengan bibitnya itu disemaikan dulu di polybag. Kemudian untuk penanamannya sendiri menggunakan jenis tanah salah satunya latosol, dan tanahnya itu harus subur dan kaya akan bahan organik dengan pH 5,5 sampai 7,0. Dan sebelum dilakukan penanaman, tanah itu perlu dicampur kurang lebih 30 cm. Kemudian untuk lubang tanamnya itu dengan ukuran 30 kali 30 kali 30 cm dengan jarak tanam 60 kali 40 cm. Nah, untuk pemanenannya itu dilakukan pada pagi hari saat cuaca cerah dengan cara dipotong kurang lebih 20 cm dari permukaan tanah. Untuk ciri-cirinya, apakah tanaman ini siap dipanen itu adalah tanamannya itu rimbun dengan tinggi kurang lebih 6 sampai 8 inci dengan warna daun hijau tua dan sehat. Dan untuk pemanenan itu ada dua. Pemanenan pertama itu pada saat tanaman berumur 3 sampai 4 bulan, dan pemanenan berikutnya itu dilakukan 3 sampai 4 bulan setelahnya. Nah, untuk pasca panennya itu bisa dilakukan pengeringan dengan cara diangin-anginkan di tempat teduh selama 3 sampai 4 hari dan dibolak-balik secara berkala. Nah, selanjutnya untuk morfologi, untuk peppermint sendiri itu akarnya akar tunggang dengan batang berbentuk persegi dan tumbuhnya itu merayap hingga sedikit tegak dengan tinggi 30 sampai 40 cm. Untuk daunnya itu tunggal tersusun berhadapan, berbentuk bulat telur memanjang dengan ujung runcing dan pangkal membulat. Kemudian warna warna daunnya itu hijau dan mengeluarkan aroma yang kuat saat diremas. Baik, selanjutnya masuk pada penggunaan tradisional dan etnobotani. Yang pertama, bawang merah. Untuk cara pengolahan, untuk penyakit demam, 30 gram bawang merah dipanggang atau dibakar lalu dihaluskan dan dicampur madu hingga kental untuk diminum. Untuk batuk, 1 gelas cincangan bawang merah direndam dalam 1 gelas madu selama 3 jam kemudian disaring. Untuk dosis, untuk demam diminum 1 sampai 2 sendok teh 3 kali sehari. Untuk penyakit batuk diminum 3 kali sehari masing-masing 1 sendok makan. Untuk kearifan lokal dari bawang merah ini, bawang merah dianggap sebagai perbatasan antara makanan dan obat, di mana di Eropa pada abad pertengahan, ikatan bawang merah digantung di pintu untuk menangkal wabah dan penduduk asli. Dan untuk menggunakannya untuk meredakan pilek. Untuk pengolahan untuk demam, jahe diolah menjadi minuman hangat atau wedang jahe. Untuk pilek, 3 rimpang jahe dikupas dan diperas airnya. Jahe juga bisa digeprek dan direbus dengan api kecil bersama kayu manis dan gula merah. Kemudian untuk dosis, untuk pilek, air perasan diminum 3 kali sehari sebanyak 1 sendok teh, minimal selama 3 hari penggunaan. Next. Untuk kearifan lokal, jahe telah digunakan dalam sistem pengobatan tradisional Cina dan India. Dalam tradisi Islam, jahe disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu campuran minuman di surga. Untuk bentuk sediaan tradisional dan perkembangan sediaan modern, untuk sediaan tradisional berupa rimpang segar, rebusan, atau serbuk sederhana. Untuk modernnya sudah dikembangkan dalam bentuk kapsul ekstrak jahe, sirup atau ekstrak cair, dan juga salep atau balsam jahe. Next. Yang ketiga ada peppermint untuk pengolahan tradisional, untuk pilek dan batuk, daun segar atau kering diseduh menjadi teh herbal untuk memberikan efek menenangkan dan menghangatkan saluran pernapasan. Untuk
dosis bal 1-2 gram herba yang dipotong kecil dalam satu cangkir air panas diminum 3-4 kali sehari. Untuk kearifan lokalnya, peppermint adalah hibrida alami yang sudah dikenal selama 2.500 tahun, di mana jejak daun keringnya bahkan ditemukan di piramida Mesir kuno sekitar 1000 sebelum Masehi. Nah, secara tradisional, mint diklasifikasikan sebagai herbal yang mendinginkan untuk mengobati kondisi panas seperti demam. Next. Untuk bentuk tradisional dan juga modern, tradisionalnya menggunakan daun segar atau kering untuk teh atau kompres, sedangkan untuk modernnya sudah dikembangkan menjadi minyak atsiri atau essential oil yang digunakan secara topikal, kemudian ada kapsul, salep atau krim, dan juga ada tablet hisap. Next. Baik, sekarang kita masuk pada fitokimia dan juga farmakologi. Yang pertama itu ada jahe atau Zingiber officinale. Untuk kandungan fitokimianya, jahe mengandung 6 gingerol, sagaol, paradol, dan zingeron. Nah, jadi gingerol ini dia akan berubah menjadi sagaol jika mengalami proses pemanasan atau pengeringan. Untuk farmakologinya dalam bronkodilatasi, jadi yang pertama itu jahe gingerol ini, sagaol ini akan menginhibisi PDE4 dengan menghambat enzim PDE4 tersebut atau yang merupakan pengurai dari CAMP. Nah, karena PDE4 itu sudah dihambat, maka CAMP dalam sel itu meningkat sehingga memicu aktivitas dari protein kinase A dan akan menekan konsentrasi ion kalsium intraseluler karena rendahnya kadar kalsium sehingga mencegah kontraksi otot dan otot polos akan menjadi relaksasi sehingga pada saluran pernafasan itu menjadi melebar atau bronkodilatasi. Next. Kemudian ada peppermint atau Mentha piperita. Untuk kandungan fitokimianya, dia mengandung minyak atsiri yang bersifat atau volatil itu seperti mentol, menton, 1,8 sineol, dan ada senyawa fenolik yang non volatil seperti flavonoid, luteolin, hesperidin, asam fenolat, dan juga tanin. Nah, untuk farmakologinya, dia akan menstimulasi reseptor TRPM 8 yang akan merangsang reseptor dingin pada permukaan di saluran nafas dan memberikan persepsi aliran udara yang lancar secara subjektif dan membantu mengendurkan otot di saluran nafas untuk mempermudah pernafasan. Dan untuk aktivitas antiinflamasinya, dia akan menghambat jalur utama pemicu peradangan di dalam sel yaitu jalur NF-kB dan akan mengurangi produksi protein proinflamasi yang akan menyebabkan pembengkakan dan hasilnya akan mengurangi peradangan pada mukosa di saluran pernafasan atas. Next. Kemudian yang ketiga ada bawang merah atau Allium cepa. Untuk kandungan fitokimianya, dia mengandung organosulfur seperti alin dan juga alisin. Kemudian ada flavonoid seperti kaempferol dan kandungan lainnya seperti minyak atsiri, fluoroglusin, sikualin, dan metialin. Nah, jadi pada saat bawang itu dipotong atau dihancurkan, maka akan terjadinya reaksi alin dan juga enzim alinase itu akan berubah dan menghasilkan alisin. Nah, untuk farmakologinya itu ada 2 jalur, yaitu jalur sentral dan jalur perifer. Untuk jalur sentral yaitu terjadi hambatan sitokin pirogen di mana alisin ini akan menekan produksi interleukin 1 dan juga TNF-alfa sehingga penekanan sitokin dapat mengurangi pembentukan prostaglandin E2. Jadi set point suhu di hipotalamus itu akan kembali normal sehingga demam itu perlahan menurun. Kemudian dalam jalur perifer itu akan terjadi vasodilatasi dan juga pelepasan panas di mana kandungan sulfur dan minyak atsiri itu memicu pelebaran pembuluh darah perifer dan meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit sehingga mempercepat pelepasan panas tubuh melalui proses konduksi dan juga evaporasi seperti prinsip kompres. Next. Nah, sebagai bukti pendukung ilmu yang pertama untuk jahe, ada studi review komprehensif oleh Biscoff, Count, dan Furst 2021 yang mencakup berbagai penelitian eksperimental dan klinis dan melaporkan bahwa senyawa aktif jahe seperti 6 sagaol memiliki kemampuan kuat dalam menghambat proses inflamasi melalui penekanan jalur NF-kB dan juga MAPK serta mengurangi produksi mediator inflamasi. Kemudian untuk mint itu pada penelitian in vivo menggunakan hewan percobaan dengan model inflamasi, pemberian ekstrak peppermint terbukti mampu menurunkan respons inflamasi dan stres oksidatif serta memperbaiki kondisi jaringan yang mengalami inflamasi termasuk jaringan saluran nafas. Kemudian ada bawang merah
Dengan penelitian dengan desain pre-eksperimental, one group, pre-test, dan post-test menunjukkan bahwa rata-rata suhu tubuh sebelum perlakuan itu ada 37,868 derajat Celcius dan setelah diberikan kompres bawang merah mengalami penurunan menjadi 37,463 derajat Celcius. Nah, dengan selisih jumlah penurunan sebesar 0,377 derajat Celcius, hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P value sama dengan 0,00 dengan P-nya itu kurang dari 0,5 yang berarti terdapat pengaruh signifikan pemberian bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh. Next. Yang berikutnya, keamanan penggunaan dari peppermint, jahe, dan juga bawang merah. Yang pertama dari peppermint, di mana peppermint ini biasanya digunakan untuk meredakan pilek, batuk, dan sakit tenggorokan karena kandungan mentolnya memberi sensasi lega pada saluran napas. Namun pada peppermint dapat menyebabkan nyeri ulu hati, reflux, mual, dan iritasi saluran cerna. Biasanya peppermint dapat melemaskan katup antara lambung dan kerongkongan sehingga asam lambung lebih mudah naik. Nah, penggunaan dalam jumlah normal relatif aman, tetapi minyak peppermint pekat perlu dihindari, terutama pada ibu hamil trimester pertama karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Selain itu, pada penderita GERD, peppermint juga dapat memperburuk gejala reflux. Next. Selanjutnya, jahe, di mana jahe ini biasanya digunakan untuk meredakan batuk pilek, sakit tenggorokan, dan juga demam karena memberikan efek hangat pada tubuh. Namun, penggunaan jahe yang berlebihan dapat menyebabkan reflux, heartburn, diare, sakit perut, mual, alergi, dan gangguan irama dapat menekan lambung. Itu jahe juga aman digunakan hingga sekitar 4 gram per hari. Nah, jika lebih dari 6 gram per hari, risiko perdarahan dan gangguan lambung dapat meningkat. Jahe juga dapat meningkatkan efek warfarin dan meningkatkan risiko gula darah rendah pada pengguna obat diabetes dan menghambat pembekuan darah. Karena itu, ibu hamil sebaiknya menghindari penggunaan jahe dalam dosis tinggi. Next. Yang terakhir, bawang merah. Bawang merah digunakan untuk membantu meredakan demam, pilek, dan batuk karena juga memberikan rasa hangat pada tubuh. Namun jika digunakan yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi lambung, nyeri perut, mual, kembung, bau badan, dan bau mulut karena kandungan sulfur di dalamnya cukup kuat. Nah, konsumsi berlebihan pada bawang merah juga dapat mengganggu pencernaan dan mengiritasi lapisan lambung. Selain itu, bawang merah dapat meningkatkan efek obat pengencer darah seperti warfarin dan aspirin, serta meningkatkan penurunan gula darah pada pengguna obat diabetes. Karena itu, bawang merah aman digunakan dalam jumlah wajar, tetapi penggunaan berlebihan perlu dihindari. Next. Baik, yang berikut kita masuk pada analisis potensi dan keterbatasan dari tanaman jahe. Nah, jahe itu memiliki banyak kandungan. Nah, dari banyak kandungan itu, jahe memiliki spektrum aktivitas biologis yang sangat luas sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai minuman fungsional siap serap atau OHT, obat herbal terstandar. Nah, untuk dilanjutkan ke fitofarmaka, itu mungkin jahe memerlukan banyak penelitian dan banyak pengujian untuk melengkapi data-data klinisnya. Next. Nah, untuk ketersediaan dan keberlanjutannya pada ekologi lahan kering di NTT itu dipengaruhi oleh yang pertama kondisi iklim. Nah, iklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun itu dapat mendukung pertumbuhan vegetatif yang optimal. Yang kedua itu keanekaragaman dari varietas jahe di NTT. Yang ketiga itu keberlanjutannya terkait dengan permintaan pasar. Nah, jahe ini memiliki permintaan yang tinggi sehingga tidak hanya berlanjut di pasar domestik tetapi juga pada pasar internasional. Next. Nah, untuk keterbatasan dan celah penelitiannya, yang pertama, keterbatasan akses pasar. Ini banyak petani yang kesulitan dalam menjangkau pasar karena keterbatasan infrastruktur. Yang kedua, untuk celah penelitiannya, masih diperlukan lebih banyak uji klinis, khususnya itu fase 3 dengan skala besar untuk penggunaan jahe sebagai terapi untuk penyakit kronis. Yang ketiga, standarisasi, di mana kadar ginjerol dan sogaol itu sangat dipengaruhi oleh umur panen dan metode pengeringan, sehingga itu menjadi tantangan utama untuk konsistensi kadar aktif. Yang berikut adalah persaingan dengan produk impor dan fluktuasi pada pasar. Yang berikut itu kesimpulan dan rekomendasi penggunaan, di mana dibutuhkan pelatihan dan penyuluhan terkait budidaya dan pemasaran produk, peningkatan infrastruktur, pasar yang lebih mudah. Yang ketiga itu diversifikasi produk, itu mengembangkan produk olahan untuk meningkatkan daya saing, promosi produk herbal, dan kerjasama antar lembaga untuk menciptakan ekosistem agribisnis yang berkelanjutan. Next. Yang kedua itu dari bawang merah, sinyanoid, fenolik, saponin, dan lain-lainnya dengan aktivitas antimikroba dan anti inflamasi.
inflamasi. Selain itu, bawang merah juga menunjukkan aktivitas untuk antioksidan, antidiabetik, dan efek kardioprotektif. Nah, untuk ketersediaan dan keberlanjutannya itu dipengaruhi oleh lahan kering di NTT sehingga dibutuhkan sehingga dibutuhkan inovatif seperti irigasi tetes, benih yang bermutu, dan pengolahan unsur hara. Nah, secara keseluruhan, bawang merah ini punya potensi yang moderat, yang sangat kuat untuk dikembangkan sebagai obat herbal terstandar. Namun, untuk fitofarmaka itu diperlukan penelitian data klinis yang berlanjut. Next. Nah, untuk keterbatasan celah penelitian yang masih ada, yang pertama itu variabilitas senyawa, di mana kadar senyawa aktif itu dipengaruhi oleh metode ekstraksi, pelarut, dan kondisi tanah. Yang berikut standarisasi, di mana bahan baku memenuhi standar mutu konsisten seperti identitas simplisia, kadar air, senyawa penanda. Namun variasi varietas lokal dan teknik budidaya itu menjadikan standarisasi itu menjadi tantangan. Yang berikut itu celah penelitian, di mana diperlukan uji klinis pada manusia atau fase 3 untuk memperkuat klaim khasiat medis yang lebih luas. Next. Yang terakhir pada peppermint. Nah, peppermint ini mengandung mentol, menton, dan flavonoid serta asam fenolat, di mana diakui secara global untuk aktivitas antispasmodik, terutama pada gangguan cerna fungsional, karminatif, analgesik topikal. Nah, peppermint ini paling realistis saat ini diposisikan sebagai kandidat kuat obat herbal terstandar, sama seperti yang sebelumnya. Untuk fitofarmaka diperlukan data klinis yang berlanjut. Nah, untuk kesenjangan risetnya, meskipun peppermint ini diakui oleh global, tapi mayoritas datanya itu masih sangat terbatas karena datanya itu masih berbasis uji in vitro pada hewan, di mana kita membutuhkan uji yang komprehensif terhadap manusia untuk mencapai status fitofarmaka. Next. Nah, untuk yang terakhir, untuk peppermint ini, realita alam di NTT itu dia itu tidak sesuai untuk menanam peppermint karena syarat hidup peppermint itu suhunya itu harus 15-25 derajat dengan kelembaban 70-80%. Dengan curah hujan 1000-1500 mm per tahun. Di mana kalau di NTT itu suhunya itu mencapai 28-38 derajat dengan kemarau 5-8 bulan dan curah hujannya itu kurang dari 800 mm per tahun. Nah, itu dibutuhkan inovatif seperti rekayasa mikroklimat, di mana wajib di mikroklimat di dataran tinggi dengan kurang lebih 800 mdpl, itu seperti di Soe, Ruteng, dan Bajawa. Terus irigasi presisi dengan sistem irigasi tetes, wajib untuk memanipulasi ketersediaan air. Yang terakhir itu modifikasi tanah, di mana penggunaan mulsa organik dan penambahan bahan organik tanah secara masif. Nah, peppermint ini punya potensi tinggi sebagai bahan herbal yang bernilai farmakologis, terutama untuk gangguan cerna fungsional, serta cocok untuk tidak cocok untuk budidaya pada lahan kering, dan pengembangan yang realistis itu harus berbasis irigasi, konversi air, atau sistem budidaya yang intensif. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke salah satu formulasi ramuan. Di sini nama ramuannya itu benang jahe, dengan alat yang digunakan ada timbangan, pisau, talenan, panci, kompor, gelas, saringan, dan sendok. Sementara bahannya itu ada rimbang jahe dengan ukuran 20-30 gram, kurang lebih 2 ruas jempol, kemudian air 250 mg, madu 1 sendok dengan air perasan jeruk nipis setengah buah. Kemudian cara olahnya, yang pertama jahenya dicuci, kemudian dipemarkan atau diiris hingga untuk memperluas permukaan ekstrasi. Kemudian direbus pada air mendidih, kemudian airnya direbus hingga mendidih, lalu setelah itu dimasukkan jahe ke dalam air mendidih tersebut, rebus selama 10-15 menit hingga warna air berubah kekuningan dan aroma keluar. Kemudian setelah itu dimatikan api, kemudian saring larutkan ke dalam gelas, lalu tambahkan madu dan air perasan jeruk nipis setelah suhunya turun. Kemudian aduk hingga homogen. Next. Nah, di sini cara penggunaan baik dari dosis itu yaitu 1 gelas kurang lebih 250 mg per kali minum. Untuk frekuensi minumnya itu sekitar 2-3 kali sehari setelah makan, dan rute pemberiannya itu oral, diminum dalam keadaan hangat. Next. Nah, di sini dasar pemilihan kombinasi bahan dari formulasi tersebut pada jahe, karena dia mengandung bahan utama yang memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, dan antivirus, serta ekspektoran dan bronchodilator, sehingga dia memiliki peran utama untuk meredakan gejala respiratori pada common cold. Sedangkan madu, dia dapat meredakan batuk, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan palatabilitas atau rasa pada ramuan, sehingga dapat menurunkan aroma atau rasa yang tidak enak. Sedangkan jeruk nipis, dia berfungsi sebagai penunjang sistem imun dan mempercepat proses pemulihan. Untuk ketiganya ini, dia bersifat sinergis, sehingga dapat meredakan batuk dan iritasi tenggorokan, mengencerkan dahak, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Next.
Untuk kesimpulan dari materi ini, yang pertama, masyarakat NTT dapat memanfaatkan jahe, bawang merah, dan peppermint itu sebagai ramuan tradisional untuk mengatasi common cold. Sedangkan pada iklim semi arid di NTT ini dapat menghasilkan tanaman obat dengan kandungan minyak atsiri yang lebih kuat dan berkualitas, dan baik dari kandungan gingerol dan sagal pada jahe itu terbukti secara ilmiah mampu melegakan saluran pernapasan. Bawang merah juga dia berfungsi untuk menurunkan panas, sementara peppermint efektif bekerja sebagai dekongestan alami. Sehingga konsumsi tanaman ini aman dalam dosis wajar, namun perlu kewaspadaan bagi ibu hamil dan penderita GERD. Sedangkan tanaman lokal NTT ini bisa dikatakan berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi obat herbal terstandar meski masih menghadapi tantangan infrastruktur. Untuk saran dari kelompok kami, yang pertama dilakukan standarisasi, kemudian inovasi sediaan, kemudian edukasi publik terkait dengan dosis aman dan kontraindikasi pada kondisi kesehatan tertentu, kemudian dokumentasi digital sehingga sistematis untuk kearifan lokal, dan juga integrasi klinis untuk mendorong penggunaan herbal sebagai terapi komplementer di layanan kesehatan primer. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.